Oke, halo teman-teman, welcome to my channel. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Zaki Albion Nabila, dengan NIM akhir 088 dengan prodi pendidikan teknik mesin teman-teman. Oke, di sini sebelum saya menjelaskan materi tersebut teman-teman, saya di sini adalah untuk memenuhi tugas dari matkul literasi kita ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan dampaknya positif dan negatif terhadap teknologi di masa ini ya teman-teman. Oke, teknologi digital atau pedang bermata dua, yaitu teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Ia hadir dengan berbagai kemudahan dan inovasi yang luar biasa. Namun di balik itu tersimpan pula potensi tentang serius yang perlu kita hadapi. Seperti contohnya, teknologi memudahkan hidup, tapi juga membawa tantangan serius. Terus, literasi digital jadi kunci agar kita bisa memanfaatkan teknologi secara bijak. Selanjutnya, dampak positif. Akses informasi super cepat. Untuk cepat dan mudahnya, yaitu internet memungkinkan pencarian informasi dalam hitungan detik, membuat gerbang pengetahuan tak terbatas ya teman-teman. Terus selanjutnya, belajar tanpa batas teman-teman. Belajar dan bekerja, dapat belajar online kepada saja dan di mana saja, mendorong peningkatan kualitas SDM juga ya teman-teman. Terus selanjutnya, inovasi dan keputusan, mempercepat mengambil keputusan dan juga inovasi di berbagai bidang dari riset hingga bisnis ya teman-teman. Untuk selanjutnya, dampak positif, yaitu dampak positif teman-teman memperluas jaringan sosial dan profesional. Seperti contohnya media sosial dan platform profesional seperti LinkedIn pembuka peluang kalau kolaborasi yang tak terbatas ya teman-teman. Selanjutnya, contoh nyatanya ya teman-teman, freelancer di Indonesia kini mampu bekerja sama dengan internasional tanpa terhalang batas geografis ya teman-teman. Selanjutnya, teknologi digital mendorong pertukaran ide lintas budaya dan mengembangkan karir yang lebih dinamis. Oke, saya akan menjelaskan dampak positif tentang teknologi ini ya teman-teman, yaitu meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Dampak positifnya yaitu yang pertama, alat kolaborasi efisien ya teman-teman. Aplikasi digital mempermudah manajemen proyek dan komunikasi tim, meningkatkan efisiensi kerja. Untuk yang kedua, pembelajaran interaktif ya teman-teman. Guru dan siswa mampu menggunakan media digital untuk pembelajaran interaktif yang lebih menarik dan efektif. Oke. Untuk yang ketiga yaitu ekspansi pasar digital teman-teman. Pelaku usaha memanfaatkan e-commerce dan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar hingga ke seluruh dunia. Seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya, dampak negatifnya ya teman-teman. Untuk dampak negatif, kecanduan teknologi seperti itu teman-teman. Contohnya gangguan konsentrasi seperti itu teman-teman. Gangguan konsentrasi itu pengguna berlebihan menyebabkan sulit fokus dan mudah terdistraksi ya teman-teman. Selanjutnya itu ada interaksi sosial menurun. Interaksi sosial itu menurun ya teman-teman. Waktu yang dihilangkan di dunia maya mengurangi interaksi tetap muka yang bermakna seperti itu teman-teman. Jadi lebih introvertnya ya teman-teman. Maksudnya contoh nyatanya yaitu siswa kecanduan game online atau seperti media sosial seperti itu ya teman-teman. Siswa kecanduan game online mengabaikan waktu belajar dan istirahatnya sampai lupa untuk beristirahat ya teman-teman. Akhirnya berdampak pada prestasinya teman-teman, prestasi kepada siswanya tersebut. Yang ketiga itu adalah manajemen waktu teman-teman.
pentingnya manajemen waktu dan kesadaran digital untuk keseimbangan hidup teman-teman. Oke. Untuk dampak negatif, penyebaran hoax dan informasi salah. Itu contohnya informasi palsu teman-teman. Informasi palsu menyebar dengan sangat cepat di era digital teman-teman, yang mengakibatkan memicu kebingungan, kecemasan, dan konflik sosial di masyarakat teman-teman. Contohnya berita hoax yang mengaruhi opini publik secara luas, bahkan berdampak pada keputusan penting. Untuk literasi digital tersebut menjadi alat krusial untuk memilah tersebut teman-teman, memilah mana sih berita yang real atau hoax seperti itu teman-teman. Oke, untuk dampak negatif ya teman-teman, resiko keamanan data pribadi teman-teman. Ini akan berdampak pada data-data pribadi kita teman-teman, seperti halnya kebocoran data, penyalahgunaan informasi, seperti itu teman-teman. Untuk kebocoran data sendiri, resikonya data pribadi bocor teman-teman, menjadi ancaman nyata di era digital ini. Dan penyalahgunaan informasi itu informasi pribadi yang jatuh ke tangan yang salah teman-teman, dapat disalahgunakan untuk berbagai tujuan merugikan seperti itu. Contoh kasusnya itu ada kasus pencurian data penggunaan media sosial dengan penipuan online semakin sering terjadi. Jadi teman-teman itu wajib memprivasi, menjaga privasi itu sangat penting untuk menjaga privasi dan keamanan digital dengan baik, bijak teman-teman. Oke, untuk kesimpulan, literasi digital sebagai kunci mengelola teknologi tersebut adalah teknologi digital dengan segala inovasinya membawa peluang tak terbatas teman-teman, sekaligus resiko nyata. Untuk menavigasi kompleksitas ini, literasi digital bukan bagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Literasi digital harus ditingkatkan agar kita bisa memanfaatkan teknologi secara optimal dan aman teman-teman. Selanjutnya, mari jadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik dan cerah teman-teman. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Bila pun ada salah atau perkataan yang diliput atau yang kurang baik dan kurang lancar maupun yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman, dikarenakan saya masih belajar.